Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rijal Firmansyah dari Teknik Informatika 2019C Politeknik DLC Bandung. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial tentang implement basic connectivity menggunakan paket tracer. Di dalam paket tracer ini sudah ada tampilan sebuah topologi sederhana, yaitu ada PC1, switch 1, switch 2, dan juga PC2. Dalam tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara agar PC1 dapat terhubung ke switch 1 atau switch 2 dan juga ke PC2, ataupun sebaliknya PC2 bisa terhubung ke switch 1 atau 2 juga ke PC1, dan juga agar switch bisa terhubung PC dan juga ke switch 2. Untuk tutorialnya bisa disimak sebagai berikut. Pertama, kita klik di switch satunya, kita setting awal, setting basic. Untuk setting switch satunya, kita tinggal klik enter, lalu ketikkan enable. Selanjutnya ketikkan configure terminal. Kita masuk dulu ke konfigurasi terminalnya. Nah, setelah masuk ke configure terminal, sekarang yang harus kita lakukan adalah setting hostname di switch 1 dan juga memberi password konsol di switch 1 ini. Caranya, kita beri nama hostname. Berhubung di sini kita menggunakannya switch 1, jadi kita kasih nama S1 untuk switch 1. Selanjutnya kita ketikkan line console untuk membuat password konsol, line console 0. Lalu kita beri password. Di sini saya akan memberi nama passwordnya itu Cisco. Kemudian kita harus login terlebih dahulu. Login. Lalu kita exit. Kemudian langkah selanjutnya kita buat password untuk privilege exec atau kelas exec. Bagaimana caranya? Kita tinggal mengetikkan enable secret exec. Kelas. Nah, untuk passwordnya, untuk password exec, di sini saya memberi passwordnya itu class. Di sini ini bisa dibuat apa saja tergantung kebutuhan kita, karena ini sebagai privasi buat kita agar tidak ada orang-orang yang jahil atau mengotak-atik hasil pekerjaan kita. Selanjutnya kita enter saja. Di sini kita klik Ctrl Z. Setelah itu kita coba tampilkan hasil dari running
config. Caranya ketikkan show running config. Di sini enable secret bla 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 bla, bisa dilihat. Lalu kita lihat apakah passwordnya sudah bisa terhubung. Di sini ada interface pas Ethernet dari 1 sampai muncul interface VLAN, interface Gigabyte Ethernet 02, lalu interface VLAN 1 dengan no IP address shutdown, lalu line console 0-nya memiliki password Cisco seperti tadi kita buat. Sini bisa dilihat password untuk line console-nya itu Cisco. Nah, setelah itu kita exit. Kita mencoba apakah password yang tadi kita buat benar atau tidak. Caranya cukup klik enter, lalu ketikkan password yang tadi, password konsol yaitu Cisco, lalu kita enable sampai muncul S1 crash. Di sini kita ketikkan dulu password exec yang tadi kita buat yaitu class. Di sini sudah muncul tampilan S1 crash. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat banner di CLI. Bisa kita lihat di sini masih kosong bannernya. Caranya cukup mudah. Kita ketikkan configure terminal, lalu kita buat banner MOTD. Caranya dengan mengetikkan banner MOTD, lalu masukkan banner yang ingin kita buat. Berhubung ini project dari mata kuliah jaringan untuk UAS, saya akan memberi namanya seperti di soal. Lalu jangan lupa ditutup, enter. Setelah itu kita coba lihat apakah berhasil atau tidak. Apakah bannernya sudah tampil di layar CLI atau belum? Kita coba enter. Nah, ini yang tadi kita ketikkan. Sebelumnya kosong. Setelah dimasukkan banner MOTD, akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita copy running dan juga startup config. Nah, di sini jika kita melebihi batas waktu, maka ada timernya seperti ini. Please press return to get started. Kita tinggal enter saja. Masukkan password yang tadi kita buat, password konsol yaitu Cisco. Enable. Lalu masukkan password exec yaitu class. Dan selanjutnya kita ketikkan copy running config start up
enter. Sini ada pertanyaan destination, file name, startup, config. Kita cukup menekan enter. Lalu bisa kita lihat di sini building configuration. Di sini sudah berhasil, ada tulisan OK. Selanjutnya kita ulangi konfigurasi yang tadi di S1. Sekarang kita buat di S2 atau switch 2. Sama seperti settingan switch 1, kita ketikkan juga di switch 2. Di sini kita enable karena ini masih tahap awal untuk penamaan dan lain-lain switchnya. Kita coba seperti sebelumnya, enable, lalu masukkan configure terminal. Di sini kita buat kembali hostname untuk switch 2. Kita kasih nama untuk hostname di switch 2 itu dengan nama S2. S2. Lalu kita ketikkan line console 0 untuk membuat password konsol di switch 2. Di sini kita buat sama seperti switch 1 untuk password konsolnya. Kita ketikkan saja password Cisco. Nah, setelah itu kita login, lalu exit. Selanjutnya kita membuat password exec sama seperti di switch 1. Kita ketikkan enable secret class. Kita kasih penamaan sama seperti switch 1 agar tidak lupa. Lalu setelah itu kita exit. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Di sini kita ketikkan password konsol yaitu Cisco. Enable. Lalu masukkan password exec yang tadi kita buat yaitu class. Selanjutnya kita akan membuat banner MOTD sama seperti di switch 1. Caranya masih sama, kita configure terminal dan MOTD. Sekarang kita beri tanda kutip 2, lalu ketikkan seperti tadi, dan jangan lupa ditutup dengan kutip 2. Kita enter, lalu exit. Kita cek apakah sudah tampil banner yang kita buat atau belum. Nah, bisa kita lihat di sini sudah berhasil untuk banner MOTD-nya. Kita ke tahap selanjutnya yaitu copy running and startup. Kita masukkan dulu password konsolnya. Cisco. Enable. Press. Lalu ketikkan copy running
Di sini muncul lagi pertanyaan destination, file name, startup, config. Kita enter saja. Lalu ada tulisan building configuration. Oke, berarti sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita beri alamat untuk PC1 di IPv4. Caranya dengan klik PC1 lalu pilih IP configuration. Di sini kita beri alamat untuk IPv4 address di PC1-nya dengan IP 192.168.1. Berhubung di sini PC1, maka kita beri alamat yaitu 1.1. Di sini kita klik untuk subnet mask, secara otomatis akan muncul 255.255.255.0. Selanjutnya kita exit saja. Apakah sudah berhasil sampai di sini aja? Kita coba untuk ping dari PC ke router atau VLAN 1, apakah berhasil atau tidak? Ke switch 1 maksud saya. Kita klik masuk ke command prompt. Kita buktikan apakah sudah berhasil atau tidak. Ping 192.168.1.253. Kenapa di sininya 253? Karena di sini untuk IPv4 itu saya beri alamat 1.253. Sudah berhasil atau tidak? Kita coba. Masih request timeout. Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata langkah-langkah yang tadi kita buat itu belum selesai. Maka hasilnya di sini muncul request timeout. Artinya PC1 belum terhubung ke switch 1. Lalu bagaimana cara untuk menghubungkan PC1 ke switch 1? Caranya dengan mengkonfigurasi VLAN-nya di switch 1. Cukup kita klik, lalu kita exit. Sini masuk Cisco, enable plus, lalu kita ketikkan configure, masuk dulu ke terminal. Nah, setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu kita cek untuk IP address di VLAN 1. Caranya dengan mengetik IP address 192.168.1.253. Kita cek. Di sini ada kesalahan. Oh, S 1.2
kita cari, kita lihat apa kesalahannya. Nah, ABCD IP subnet mask. Ternyata konfigurasi IP address untuk IPv4 di switch 1, maaf, untuk interface VLAN 1 maksud saya, belum disetting untuk subnet masknya. Cara untuk men-setting subnet mask, kita tinggal mengetik 255.255.255.0. Lalu tinggal enter. Selanjutnya kita ketikkan no shut down. Setelah itu kita masuk ke switch 2. Di sini kita membuat IP interface brief. Caranya bagaimana? Kita cek dulu untuk IP interface briefnya. Kita ketikkan show IP interface brief. Nah, untuk VLAN satunya kita lihat dulu sebelum. Nah, kita lihat dulu. Di sini untuk interface bus Ethernet 1 dan 2, di sini tampilannya itu up dan sisanya down. Kita lihat untuk VLAN satunya, ternyata VLAN satunya di sini di switch 2 belum tersetting dan masih ada tulisan unsigned. Lalu di sini juga posisinya masih down, belum up. Kita setting untuk VLAN 1 di switch 2 nya. Caranya sama seperti di switch 1. Kita ketik on. Oh, di sini kurang M. Nah, setelah itu kita masukkan interface VLAN 1 untuk switch 2 nya. Lalu kita tanyakan dulu IP address dari switch 2 ini. IP address bla belum tersetting. Lalu di DHCP inisiatif via DHCP belum tersetting. Di sini untuk IP addressnya kita masukkan IP address untuk switch 2 atau VLAN 1 di switch 2 192.168.1.254. Saya membuat alamat di switch 2 nya itu 254 karena di switch satunya tadi saya memberi alamatnya itu 1.253. Lalu saya untuk switch 2 nya memberi alamat 1.254. Kalau saya membuatnya 1.253, nanti ketika dipanggil akan terjadi bentrok alamatnya. Kita lanjut lagi.
sini IP addressnya sudah terbuat, tinggal subnet masknya. Kita ketikkan aja 255.255.255.0. Lalu masuk down. Nah, Ctrl Z, kita tampilkan untuk interface briefnya apakah berhasil atau tidak. In show interface brief. Oh, salah matikan yang kurang. Nah, bisa kita lihat di sini posisinya untuk pilihan satunya apakah up atau masih down. Kalau masih down berarti settingan kita salah atau bermasalah. Kita lihat saja di sini untuk pilihan satunya. Nah, pilihan satu ini saya drag, posisinya sudah memiliki IP, posisinya yes manual up dan up. Selanjutnya saya akan mengecek di switch 2 nya, switch 1 yang tadi sudah saya setting apakah berhasil atau tidak. Nah, yang tadi sudah kita setting apakah posisinya up atau down. Tapi tadi sudah kita setting untuk IP VLAN di switch satunya. Nah, VLAN 1 yes manual up, posisinya kita up untuk VLAN 1, berarti tandanya kita sudah berhasil untuk setting switch 1. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan hasil dari running config. Hasil keseluruhannya. Nah, di sini enable secret bla 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 sudah berhasil. Kita coba enter sampai habis bla 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 bla. Cukup panjang juga. Nah, interface pilihan 1 IP address 192.168.1.253.2555 sampai smaknya sudah benar. Untuk banner MOTD-nya sudah terpasang. Lalu untuk password line konsolnya itu Cisco dan lain-lain. Nah, sudah berhasil. Untuk tahap settingan switch-nya sudah cukup. Sekarang kita tes ping untuk membuktikan apakah berhasil atau tidaknya. Kita coba melakukan ping di PC 1. Kita ketikkan saja ping. Di sini kita ping ke PC 2. Apakah berhasil atau tidak? Kita tunggu. Pertama RTO.
hasil kedua juga RTO. Kita tunggu sampai habis apakah masih RTO atau sudah reply. Nah, ternyata hasilnya itu masih RTO. Mengapa PC1 tidak bisa terhubung ke PC2? Karena untuk IP V4-nya atau IP address dari si PC2 itu belum kita setting. Jadi jika PC1 memanggil atau ingin terhubung ke PC2, dia itu tidak akan terhubung karena masih mencari alamat untuk 1.2 ini. Bagaimana caranya untuk agar bisa terhubung antara PC1 dan PC2? Caranya cukup mudah. Kita setting di PC2, lalu masuk ke IP configuration. Di sini masukkan IP yang tadi. Jika di PC1 itu 1.1, maka di sini kita ketikkan 1.2. 2.1.1.2 untuk alamat IPv4. Untuk subnet masknya sama, tinggal kita klik saja. Di sini sudah otomatis keluar 255.255.0. Kita exit. Kita coba apakah sudah bisa atau masih RTO untuk mencoba ping dari PC1 ke PC2. Nah, di sini sudah berhasil karena alamat yang dituju sudah terdaftar, dan hasilnya juga reply from IP PC2 dan lain-lain sudah terhubung. Sekarang kita coba untuk ping ke switch 1 dan switch 2. Kita coba dulu ke switch 1. 253 untuk IP address switch 1. Kita tunggu masih RTO. Nah, sudah berhasil terkoneksi dari PC1 ke switch 1. Lalu kita coba dari PC1 ke switch 2. Untuk alamatnya itu ada di 1.254. Nah, untuk ping ke switch 2 juga sudah berhasil. Kita coba di PC2 ke PC1 dan juga switch 1 dan 2. Apakah berhasil atau tidak, kita coba. Jika berhasil berarti settingan kita sudah sukses. Jika gagal berarti ada kesalahan untuk penyetingannya. Masuk ke command prompt. Di sini kita ping 192.1.2.1 untuk ping ke PC1. Kita cek. Salah. 168.1. Hasilnya berhasil. Lalu kita coba untuk ping ke switch 1 dan switch 2. Kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk ping ke switch 1 juga berhasil. Kita coba untuk membuktikan ke switch 2 nya apakah berhasil atau tidak. Nah, masih berhasil ya. Untuk ping dari PC alhamdulillah sudah berhasil, tapi kita coba ping dari switch ke PC atau switch ke switch lagi, apakah berhasil atau tidak.
kita buktikan. Di sini masuk ping. Nah, port ping destination address or hostname. Kita tinggal melakukan ping ke alamat yang dituju. Kita coba dulu ke PC 1 apakah berhasil atau tidak. Nah, success rate is 100%, berarti berhasil. Kita coba ke switch 2, ke PC 2. PC 2 juga sama, sukses is 100%. Lalu kita coba ping dari switch ke switch lagi, dari switch 1 ke switch 2. 254. Nah, dan ping dari switch 1 ke switch 2 pun berhasil. Berarti tutorial kali ini kita anggap sukses. Dan dari keempat komponen ini bisa saling terhubung atau terkoneksi satu sama lain. Untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian ataupun tutur kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Muhammad Ridho Demansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.